Shalom, selamat datang ya guys. Semayang online kita pagi tu minggu tu minggu Trinity ketiga. Terus berdau kita terus ke semayang kita pagi tu. Aram kita sama sampai. Kalau nyerah ke semua penguat kita pagi tu ngagai jari Tuhan. Waktu Tuhan berkat ke semayang kita pagi tu. Okey, Roh Kudus Tuhan berserta kita. Aram kita sampai. Tuhan kepada berkuasa baik kami di surga. Kudus menama Tuhan baik jadi pendekat Tuhan. Laban kasih karunia Tuhan Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan muji lalu meninggi ke nama Tuhan dia tu. Kami ngendok ke diri di Tuhan Tuhan untuk kami apai ulun Tuhan untuk ibadah kami Tuhan. Kami serahkan semua itu Tuhan, semua yang kami bagi itu Tuhan dalam nama Lapai, Al-Anak, Roh Kudus. Tinggi yang kami jaga jalan itu benar. Dia tu lama-lama ya. Terima kasih Tuhan di dalam nama anak tidak kesayang kenuan Tuhan Yesus kami dah sampai. Amin. Allah Taala terima berkuasa. Suati mensia ditemu di bedak nuan. Suati dekat mensia ditemu nuan. Nadai kami tak belalai kenuan. Asal tuci peragaman kami oleh Roh Kudus nuan. Kami ke kami tahu hidup kenuan dengan pengabdi sakti kami. Lalu mesaikan nama Tuhan di kudus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasih ke kami. Tuhan kasih ke kami. Kristus kasih ke kami. Kristus kasih ke kami. Tuhan kasih ke kami. Tuhan kasih ke kami. Kita beri mulia kepada Allah. Mulia kalah Ta'ala dalam nur tip madu tinggi. Selamatkan ia di dalam dunia. Tuhan Allah, Raja Serga, Allah Ta'ala hati pemadu berkuasa, tiapai semua. Kami nyembah Tuhan. Kami beri terima kasih semua Tuhan. Kami muji Tuhan ketegal mulia Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah baik. Tuhan Allah, anak domba Allah Ta'ala. Tuhan timuai dosa mensia, kasih ke kami. Tuhan duduk muak kanan Allah baik, sambut sembiang kami. Laban semina Tuhan siku ajak ti kudus, Tuhan ajak ti Tuhan. Tuhan ajak ti pemadu tinggi. Yesus Kristus sama Roh Kudus dalam mulia Allah Ta'ala. Amin. Kita sudah sampai kita sarito, harap kita sama sampai. Tuhan Allah timadu kuasa. Tuhan udah ngalah kekuasa dosa. Lalu udah ngasuh roh anak Tuhan datai ke dalam hati kami. Tingasuh kami ngau nama Tuhan apai. Beri berkat ke kami, ngambil ke kami. Boleh beri diri ngerja pengawak Tuhan. Awak ke kami ngau semua tai tidak gagak Tuhan. Tahu dilepaskan jadi anak Allah Ta'ala oleh Yesus Kristus anak Tuhan Tuhan kami ti hidup lalu bagai perintah Tuhan ngau Roh Kudus ti nang petarasiku hari dia tu datai ke lama-lama ya. Amin. Dia tu kita dekat ingat kebaca Roh Kudus. Bacaan diambil dari Roma 6 dari ayat 12 sampai 23. Janganlah biarkan dosa menguasai hidup kamu yang fana, supaya kamu tidak mengikut keinginan hati yang jahat. Janganlah serahkan sebarang anggota tubuh kamu kepada kuasa dosa untuk digunakan bagi tujuan yang jahat. Sebaliknya, serahkanlah diri kamu kepada Allah sebagai orang yang dahulunya mati, tetapi sekarang telah dihidupkan oleh Allah. Serahkanlah segenap diri kamu kepada Allah supaya Allah boleh menggunakan kamu untuk melakukan kehendak-Nya. Dosa tidak boleh menguasai kamu kerana kamu tidak lagi hidup di bawah Taurat, tetapi hidup di bawah rahmat Allah. Apakah kesimpulannya sekarang? Bolehkah kita berdosa kerana kita sekarang hidup di bawah rahmat Allah dan tidak di bawah kuasa Taurat? Tentu tidak. Tentu kamu tahu bahawa jika kamu menghambakan diri kepada seseorang untuk melakukan kehendak-Nya, maka kamu menjadi hamba orang yang kamu taati. Sama ada hamba kepada dosa yang mengakibatkan kematian atau hamba kepada Allah yang dapat menjadikan kamu berbaik semula dengan Allah. Tetapi bersyukurlah kepada Allah. Dahulu kamu diperhamba oleh dosa, tetapi sekarang dengan sepenuh hati kamu mentaati ajaran yang benar yang sudah diberikan kepada kamu. Kamu sudah dibebaskan daripada dosa, lalu menjadi hamba kepada kehendak Allah. Kerana kamu susah memahami sesuatu, aku menggunakan contoh perhambaan. Dahulu kamu menyerahkan segenap diri kamu sebagai hamba kepada hal-hal keji dan jahat untuk tujuan yang jahat. Demikian juga sekarang, kamu harus menyerahkan segenap diri kamu
sebagai hamba kepada kehendak Allah untuk tujuan-tujuannya yang khas. Pada waktu kamu diperhamba oleh dosa, kamu tidak dikuasai oleh kehendak Allah. Tetapi, apakah faedah yang kamu terima daripada perbuatan yang sekarang menyebabkan kamu berasa malu? Perbuatan-perbuatan itu hanya mengakibatkan kematian. Tetapi sekarang kamu sudah dibebaskan daripada dosa dan menjadi hamba Allah. Faedahnya berupa kehidupan yang diabdikan kepada Allah, dan hal ini menghasilkan hidup sejati dan kekal. Kematian adalah upah dosa, tapi hidup sejati dan kekal bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Allah. Inilah firman Tuhan. The reading for today is from book Psalms chapter 13 verse 1 until 6. How much longer, Lord, will you forget about me? Will it be forever? How long will you hide? How long must I be confused and miserable all days? How long will my enemies keep beating me down? Please listen, Lord God, and answer my prayers. Make my eyes sparkle again, or else I will fall into the sleep of death. My enemies will say, now we have won. They will be greatly pleased when I am defeated. I trust you, love, and I will feel like celebrating because you rescued me. You have been good to me, Lord, and I will sing to you. This is the word of God. Kemuliaan pada Bapa, pada Anak, dan kepada Roh Kudus, seperti pada awal, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama muji Tuhan ngau lagu puji ngau sembah. Haleluya, shalom semuanya. Haleluya, saya percaya semua diberkati pada hari ini. Dan saya percaya sungai sukacita Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan semua. Haleluya. Mari kita angkatkan lagu Sungai Sukacita Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh yes, yeah, yeah, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menyanyi bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamaku, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita angkatkan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung
batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung tunduk beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh, oh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung tunduk beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung tunduk beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya Bapa, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
sampingmu. Ku tak mampu sendiri, oh Lord. Engkaulah kuat kami yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, Yesus harapan dalam hidupku. Oh Bapa, ya Yesus, Engkau harapan kami. Haleluya. Karena bukan dengan kekuatan kami Tuhan Yesus, tapi dengan kekuatan-Mu. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah Tuhan, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Hanya ini persembahan kami Tuhan Yesus, hanya ini permohonan kami. Pakailah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan kebaktian online kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus berkarya Tuhan Yesus lewat lagu, pujian dan penyembahan yang sebentar tadi yang kami nyanyikan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pengkhotbah kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berbicara melalui beliau Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan oleh beliau Tuhan Yesus terus berkarya di dalam diri kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, mengucap syukur. Ini saja pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Cara pagi tu dia ambil hari Injil, dia tulis sebetul bagi 10, berangkat dia baca hari ayat 40 ngagai 42. Mulia ke Kristus penglepas kita. Ayat 40. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ia tingirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat sama engkau seruannya, bempu upahnya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban ianya orang ke mana, dekat sama engkau orang ke mana, nyak bempu upahnya. Lalu barang siapa meri ai hirup ngagai murid aku ke pemaduk meto, laban ia murid aku. Ngau benar aku madah ngagai kita. Sida dekat terima upah sida. Tu inya Kristus. Puji ke Kristus Tuhan kita. Shalom dan selamat pagi kepada semua yang mendengar kebaktian online kita pada pagi ini. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan dan peluang yang dapat berkongsi firman Tuhan bersama-sama dengan saudara pada pagi ini. Jadi sebelum itu mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan dan peluang ini Tuhan, karena kami dapat bersekutu, mendengar firman-Mu dan belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di dalam setiap pikiran minda kami Tuhan, agar kami dapat menerima dan menyambut firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati pribadi kami Tuhan, supaya kami yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan ini memberitakan kabar baik-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan kami Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom dan selamat pagi sekali lagi. Jadi pada hari ini perkongsian saya diambil daripada Matius bab yang ke-10 ayat 40 hingga 42. Tajuk pada hari ini adalah menjemput dan menerima. Jadi saudara dalam Kristus, pada pagi ini, coba kita bayangkan, ada seorang utusan raja ataupun pemaisuri dari England, ya, seorang hamba yang datang memberitahu kamu ada jemputan dari jauh untuk kamu. Jadi kamu dijemput oleh seorang raja ataupun pemaisuri untuk tinggal di istananya, dan kedatangan kamu sangat dialu-alukan, dan raja berkata, kamu buatlah istana ini seperti rumahmu sendiri. Bagaimanakah perasaan Anda apabila Anda mendengar seorang raja memberi pekabaran itu kepada kamu? Tetapi di sebaliknya, sebab itu hanya hamba raja itu yang memberitahu pekabaran itu, dan kamu ragu-ragu nak pergi ke tak nak. Jadi pekabaran itu ditolak oleh kamu, dan jika kamu tidak menerima jemputan itu daripada seorang hamba yang diutuskan oleh seorang raja tadi, maka kamu tidak layak ataupun tidak dapat tinggal di dalam istana tersebut. Jadi mari kita lihat bersama-sama Injil yang kita baca tadi, Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 hingga 42. Jadi teks ini adalah bagian daripada panggilan dan pengutusan para rasul Yesus.
Di ayat 1 hingga 4, Yesus memilih dan memberikan kuasa kepada ke-12 muridnya agar mereka mampu mengusir roh jahat dan melenyapkan sakit penyakit, dan menyembuhkan sakit penyakit dan sebagainya. Segera selepas itu, pemberian kuasa, ya, di mana Matius menggambarkan bagaimana mereka diutuskan untuk datang ke kota-kota Israel dan memberitakan kerajaan surga. Kita boleh dapati di ayat 5 hingga 15. Namun, tugas pengutusan para murid juga mengundang resiko, yaitu resiko penganiayaan. Karena apa? Karena nama Kristus. Di ayat 40 hingga 42 ini Yesus menggunakan alam pemikiran orang Yahudi yang berkaitan dengan utusan. Ya, pengutus biasanya adalah pihak yang lebih berkuasa dan lebih tinggi daripada yang diutus. Namun saat seorang yang dipilih menjadi utusan itu berarti dia memiliki kuasa yang mengutusnya. Karena itu, jika seorang yang memperlakukan seorang utusan itu dengan baik, maka ia pun diperlakukan oleh pengutusnya dengan baik. Sebaliknya, jika ada utusan ditolak, apalagi dianiaya, maka berarti penolakan itu dan juga penganiayaan itu ditunjukkan kepada pengutus tersebut. Seperti cerita yang saya ceritakan pada awal tadi, ya. Cerita tadi menunjukkan bahwa peranan utusan, seorang utusan itu sangatlah penting, ya. Ia memiliki kuasa seperti yang dipertanggungjawabkan kepada dia, ya. Jadi tanggung jawab itu adalah pesan yang dinyatakan oleh pengutus itu kepada dia. Jadi dia harus bertindak dan berucap sesuai dengan apa yang dipesankan oleh pengutus itu. Jadi saudara dalam Kristus, bacaan kita pada hari ini berkait dengan utusan dan pengutusan. Jadi menjadi utusan kita sebagai pengikut Kristus ataupun dipanggil Kristen adalah dipilih untuk menjadi utusan Tuhan. Jadi melalui Injil Matius tadi kita diingatkan bahwa seperti mana Kristus mengutus dan memberikan kuasa kepada murid-muridnya, demikian juga kita dipanggil untuk mewartakan ataupun memberitakan Injil Kristus. Sebagai utusannya, tidak berarti kita akan terkecuali daripada tentangan ataupun kesusahan. Ya. Risiko menjadi utusan Tuhan adalah penganiayaan dan penolakan seperti yang ditulis di ayat 16 hingga 32. Jadi kondisi kehidupan kita sebagai sebuah bangsa atau community yang minority tidak selalu selesa. Di mana-mana sahaja terjadi penindasan. Golongan minority menjadi kurang perhatian. Dan di mana-mana perbezaan dapat menimbulkan ketidakadilan. Jadi konteks kita sekarang memang membuatkan kita semakin sulit menyuarakan ataupun memberitakan Injil yang dipercayakan kepada kita sebagai utusan. Namun, apa yang kita alami sekarang bukanlah hal yang baru. Ya, bukanlah hal yang baru. Kristus pun sudah memperingatkan kita apa risiko dan tentangan menjadi sebagai utusannya. Yesus telah memperingatkan kita di dalam bab yang ke-10 ini, risiko yang terjadi. Ya, karena itu tidak perlulah kita heran jika banyak tentangan yang menghalang kita. Sebagai contoh, kadang-kadang mungkin masa kita menjadi alasan kita, mungkin keluarga kita yang menjadi alasan kita, mungkin kita sendiri yang menjadi alasan kepada perutusan Tuhan itu. Di sini adalah penting seorang pengikut Kristus untuk setia.
Jadi tugas kita sebagai utusannya bukan hanya dengan ucapan, tetapi terutamanya dengan tindakan. Ada tertulis di dalam Alkitab, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman kita perlu bertumbuh, saudara, dengan memberitakan Injil. Amin. Mari kita melihat teks yang kita baca tadi, ya, Injil yang kita baca tadi, yaitu Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 hingga 42 tadi. Jika kita perhatikan ayat 40 hingga 42, kita dapati perkataan menyambut ada tertulis 6 kali, seperti yang ditulis di dalam terjemahan Indonesia, ada 6 kali disebut, dan perkataan aku ada 4 kali disebut. Jadi maknanya di sini, penegasan tentang perkataan ini adalah sangat penting untuk teks ini. Ayat 40, barang siapa yang menyambut kamu, menyambut aku, dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi perkataan dalam ayat ini ditunjukkan Yesus kepada murid-muridnya yang sebelumnya telah diberikan tugas pengutusan untuk memberitakan Injil. Jadi pesan ini diberikan Yesus kepada murid-muridnya, ya, adalah untuk memberi semangat kepada murid-muridnya, kepada mereka agar melaksanakan tugas pengutusan itu, supaya mereka tidak perlu khawatir dalam melaksanakan tugas mereka itu. Jadi di dalam tradisi orang Yahudi mempunyai kebiasaan baik dalam memperlakukan setiap orang yang datang ke rumah mereka ataupun singgah ke rumah mereka. Sudah tentu mereka juga akan menyambut dan memperlakukan dengan baik kepada para murid yang datang kepada mereka, ya, datang kepada rumah mereka. Jadi Yesus memberikan jaminan kepada murid-muridnya agar mereka tidak perlu takut ataupun memberi alasan tentang tugas yang akan mereka laksanakan itu. Jadi pada masa itu, tugas murid Yesus sebagai pemberita Injil adalah seperti hamba Tuhan sekarang ini, ya, yang memberitakan Injil, seperti pendeta-pendeta, pastor-pastor ataupun guru Injil yang menyampaikan tentang pengabaran Injil. Oleh karena itu, kita harus juga sebagai penerima Injil Tuhan itu, ya, pelayanan Tuhan itu harus diterima oleh kita. Jadi saudara, Anda dan saya adalah pembawa ataupun pemberita firman Tuhan, dan kita yang memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang belum percaya itu, supaya mereka menerima firman Tuhan daripada apa yang kita sampaikan. Jadi pada ayat yang ke-41, barang siapa yang menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah seorang nabi, dan barang siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Selain ditunjukkan kepada para murid dan pelayan Tuhan, ayat 41 ini ditujukan kepada mereka yang bersedia untuk menyambut para pemberita Injil itu, termasuk kita, termasuk Anda dan saya. Jadi ayat yang ke-42, barang siapa yang memberi air sejuk secangkir sahaja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi seorang yang kecil dalam ayat ini bermaksud, di dalam makna yang luas, ya, orang itu orang yang diremehkan di masyarakat ataupun orang yang tidak dianggap penting oleh masyarakat. Maksudnya di sini, jemputan dan penerimaan merupakan bagian yang sangat penting dalam pemberitaan Injil. Dan hal itu dapat kita mulai dengan menyambut orang-orang yang kecil ini.
yang ada di sekitar kita. Arti kata lain, mempersiapkan diri dalam penerimaan pemberitaan Injil dengan melakukan kebaikan melalui keramahan ataupun hospitality dengan kepada mereka yang sederhana, yang kurang bernasib baik, seperti mereka yang di sekeliling kita. Jadi kita harus melihat orang di sekeliling kita. Jadi di dalam Roma 6 ayat 12 hingga 23 seperti yang kita baca tadi, di mana di dalam surat Paulus ke jemaat di Roma, Paulus memaparkan pandangan tentang hidup menjadi seorang Kristen. Paulus menekankan bahwa mereka tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa karena sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, namun telah hidup di bawah kasih karunia di ayat 12 hingga 14. Namun Paulus ingin membetulkan pemikiran jemaat di Roma yang salah faham akan perkara tersebut, yaitu tentang kasih karunia. Ini menyebabkan jemaat di Roma hanya berfikir bahwa mereka boleh melakukan apa sahaja, bahkan melakukan dosa-dosa lama, melakukan kejahatan, karena mereka berfikir sudah ada kasih karunia. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa setiap orang yang menyerahkan diri kepada dosa, jadi kebenaran tidak dapat berkuasa atas mereka. Sepatutnya jika mereka menghambakan diri kepada kebenaran, maka dosa tidak lagi berkuasa atas mereka. Amin. Di dalam episode tadi, ya, Paulus juga menegaskan bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah ketaatan kepada Tuhan karena kita takut, namun sebaliknya ketaatan mestilah menjadi buah dari kesadaran dengan percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, adalah cukup kepada kita. Jadi saudara, kita yang berpihak kepada sumber kebenaran itu adalah kunci untuk setia. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Roma tadi, ya, dia menyatakan bahwa menghambakan diri kepada kebenaran, yaitu Kristus, membuatkan kita menang atas dosa. Jelas bahwa memihak kepada kebenaran berarti konsisten, ya, konsistensi untuk menjadi pengikutnya dalam setiap kehidupan kita, dan terus berpegang dengan janji Tuhan, tetap percaya bahwa Roh Kudus Tuhan itu yang ada di dalam kita menyegarkan kita melalui firman Tuhan itu. Jadi saudara, apakah aplikasi ataupun pelajaran yang kita boleh pelajari di dalam Injil ini tadi? Apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam teks renungan kita pada pagi ini, di mana Yesus mengungkapkan betapa bahagianya setiap orang yang menyambut utusan Tuhan, setiap yang menerima firman Tuhan, setiap yang inginkan firman Tuhan itu, mereka dianggap berbahagia. Jadi ada upah yang diterima setiap yang menyambut dan memperhatikan keperluan pembawa firman Tuhan ini tadi. Jadi upahnya adalah kehidupan yang kekal apabila kita menerima Tuhan, apabila kita menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita semua di sini dipilih menjadi utusan Tuhan. Jadi persoalannya, apakah respon kita bersedia atau tidak, ataupun sanggup ataupun tidak, mahu ataupun tidak. Jadi saudara, menjadi utusan Kristus bukan senang, tetapi apa yang pasti Tuhan telah menjanjikan kita ada penolong untuk meneruskan misi Tuhan. Jadi penolong yang dikatakan Tuhan itu adalah
Roh Kudus Tuhan. Amin. Roh Kudus Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita harapan, yang memberikan kita kebijaksanaan. Jadi melalui Roh Kudus kita dapat menyatakan pribadi Tuhan itu kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi saudara, ada beberapa tugas kita yang harus kita lakukan sebagai utusan Tuhan, di mana kita menjadi pelayan Tuhan ini. Salah satunya adalah seperti kita melawat dan memberi dorongan kepada mereka yang dalam keadaan susah, yang memerlukan bantuan, seperti kedukaan ataupun mereka yang memerlukan bantuan emosi dan rohani. Itu adalah satu pelayanan saudara, pelayanan kita dengan orang lain, bukan dari segi material ataupun uang yang membantu mereka, tetapi yang paling penting saudara, yaitu kerohanian mereka, dan begitu juga kerohanian kita, di mana kita memberi dorongan, sokongan kepada mereka melalui firman Tuhan, maupun di dalam keluarga kita, ya. Sebagai ibu bapa, adakah kita sanggup mendengar luahan anak-anak kita? Adakah kita mempunyai masa untuk bersama-sama mereka dan memberi dorongan kepada mereka dan memberi nasihat kepada mereka sesuai dengan ajaran Alkitab, bukan ajaran yang membawa kepada penyesatan, kepada iman? Begitu juga anak-anak, adakah kita sanggup mendengar atau memberi masa kita bersama-sama ibu bapa kita, atau kita sibuk dengan hal-hal kita yang masing-masing? Adakah kita memberi dorongan dan nasihat yang sesuai dengan Alkitab kepada ibu bapa kita? Sebaliknya, tolaklah segala penyesatan yang membawa kepada perpecahan. Jangan terbalik saudara. Kabar baik Tuhan kita tolak, tetapi kabar yang menyesatkan kita terima. Jangan kita terbalik. Terus percaya dan teguh kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, semua ini perlu bermula daripada pribadi kita sendiri, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dari situ kita belajar tentang merendahkan diri. Secara tidak langsung kita memberi secawan atau secangkir air sejuk kepada mereka yang haus akan berita baik itu. Sekalipun orang lain menganggap kita rendah ataupun kecil ataupun dipinggirkan dari masyarakat, tetapi Allah tidak melihat kita ataupun memandang kita seperti itu. Allah akan memandang kita orang yang setia adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Tidak semua yang menyambut utusan Tuhan, tetapi berbahagialah orang yang menyambut firman yang dibawa oleh utusan Tuhan yang memberikan dirinya sebagai pembawa misi, ya. Pembawa misi yang memberitakan firman Tuhan ini. Seperti Yeremia yang lebih memilih untuk setia kepada tugas pengutusannya sebagai penyambung lidah Tuhan, yaitu di dalam Yeremia 15 ayat 19. Saudara dalam Kristus, perkataan menyambut tadi yang bermaksud di dalam teks ini memiliki makna yang sangat dalam. Tidak sekadar hanya menyambut, tetapi mempersilakan ataupun menjemput mereka yang lapar dan haus akan firman Tuhan tadi. Kita tidak hanya sekadar percaya, namun lebih daripada itu, bahwa kita memiliki yang begitu berharga, yaitu menjadi saksi Kristus. Tuhan memakai hidup kita ini menjadi penyataan Tuhan kepada mereka yang belum mengenal siapa itu Allah. Setiap orang yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan berita kebenaran tentang Dia yang mengutuskannya. Jadi, kita adalah utusan Tuhan yang menyampaikan berita baik Tuhan itu. Amin. Jadi ingat saudara, hidup ini adalah kesempatan, ya. Selalu kita dengar lagu itu.
Hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan. Jadi firman Tuhan pada hari ini menjemput kita untuk melayani, keluar melayani seperti Yesus melayani kita. Begitu juga kita harus melayani orang lain, ya. Jadi saudara, ubah mindset kita yang statik, ya, kepada pemikiran yang dinamik di dalam pelayanan Tuhan, ya. Bukan tugas ini hanya seorang pastor saja ataupun pemimpin gereja saja, tetapi firman Tuhan hari ini menggalakkan semua kita, Anda dan saya, menjadi pembawa firman Tuhan itu. Ya. Secara tidak langsung kita membawa firman Tuhan itu. Kita adalah gereja, ya. Kita adalah gereja. Amin. Jadi saudara, kita diangkat menjadi utusan Kristus, menjadi anak-anak Allah, menjadi laskar-laskar Kristus. Jadi apakah respon kita? Adakah kita bersedia ataupun sanggupkah kita? Jadi saudara, terima cabaran ini dan mendapatkan upahnya, yaitu daripada Tuhan pencipta kita. Amin. Tuhan memberkati semua. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih atas kesempatan dan peluang ini, yang indah ini yang Kau telah berikan kepada kami. Tuhan Bapa kami di surga, tolong kami Tuhan sesama saudara seiman, supaya dapat saling mendoakan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain di dalam persekutuan ini, untuk kerinduan kita semakin besar, semakin melebar persekutuan ini, supaya firman Tuhan tersebar di mana-mana. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Bapa kami di surga, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam lindungan tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa juga Tuhan untuk mereka yang sakit Tuhan, untuk mereka yang sakit di dalam kerohanian, walaupun mereka merasakan mereka tidak berdaya Tuhan, mereka ada kekuatan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan, mereka yang mempunyai kekurangan Tuhan, ataupun mereka yang memerlukan bantuan Tuhan, Engkau mencukupi mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan, dan kami mohon doa ini Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Batang pengharap kita orang Kristen. Kami harap kalau tanah tiktara siku aja tiapai timaduk kuasa tinggal serga ngo bumi ngo semua tai terpeta ngo semua tai tengah peta. Kami harap ke Tuhan siku aja Yesus Kristus anak tunggal Allah Taala tinang sama bisi ngo Allah Taala kenyawa mulai kelia Allah Taala tidak tari Allah Taala penampak tidak tari penampak tara benar tidak tari tara benar ia diperanak yukai digagah enang sama sebakang walapai oleh hias wong tai digagak yang nurun dari serga ke tegal kita lebar debus kita Indonesia oleh pasal kudus jadi ada kemeria darah tuci lalu menjadi Indonesia ke tegal kita yang dergang diletak Pentius Pilatus yang merinsak mati lalu dikubur. Hari ketiga yang kan hidup baru ngamat kejaku dalam surat Allah Ta'ala kelia ia pulai ke serga lalu duduk hari puak kadang lapai ia dekat datai baru ngomulia dekat milih orang di mana ngoti jahit sampal tiap hidup ngoti udah mati lalu perintahnya dekat meruhan berlama-lama. Kami harap ke Roh Kudus di Tuhan timberi penghidup tidak tayar apa yang wana ya sama sebakang walapai ngwala anak sampai disemak lalu dikemesai ya udah jaku beseruhan kesedak nabi. Kami harap ke Siti Kelisia aja di Kudus di Kotolika di Bepun dari sedak Rasul. Kami ngaku Siti Baptisa di Kenangan Pernosa. Kami nganti pengangkat orang tu dah mati, ngopeng hidup timberuan dalam dunia tiga datai. Amin. Shalom semua, mari kita serahkan hati kita dan fikiran kita kepada Tuhan pada pagi ini. Mari kita semua berdoa. Haleluya.
Tuhan Bapa kami di syurga, kami ucap syukur dan terima kasih Bapa kerana kami masih boleh memuliakan nama-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa agar Engkau berkatilah para bishop, padri dan pemimpin gereja agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan penuh kebijaksanaan dan saksama Tuhan. Haleluya. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami ingin berdoa dan mengucap syukur kerana Malaysia telah beransur pulih daripada wabak COVID-19 ini ya Tuhan. Kerana campur tangan Engkau serta tengah mendengar setiap seruan doa kami yang telah memanggil Engkau pada setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan ini Bapa, kami ingin berdoa agar Engkau hapuskan coronavirus ini dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya dunia ini akan menjadi aman semula. Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau memberi kesabaran dan kesihatan kepada para barisan hadapan ketika mereka menempuh cabaran ini, serta dengan para saintis agar mereka dapat mencipta vaksin COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada Engkau Tuhan, supaya Engkau sentiasa lindungi mereka yang sudah mula bekerja dan jauhilah mereka terjangkit daripada COVID-19 ini ya Tuhan. Kepada mereka yang masih belum bekerja Tuhan, Tuhan, kami serahkan perkara ini ke tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau dapat campur tangan untuk menandatangani masalah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa kepada Engkau supaya Engkau lindungilah para pelajar yang dapat kembali semula ke sekolah dan berilah hati yang fokus kepada mereka semasa mereka bekerja, dan kami juga berdoa Tuhan agar pelajar dapat membiasakan diri dengan situasi pembelajaran yang berbeza ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada mereka yang masih sakit, tidak kira di hospital atau di rumah, supaya Engkau berkatilah ubat-ubat yang dimakan oleh mereka agar mereka dapat cepat sembuh. Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdoa seperti yang telah diajar oleh Bapa kami di syurga. Bapa kami di syurga, kuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu dilaksanakan di bumi seperti di syurga. Berilah kami pada hari ini makanan kami seharian. Ampunkanlah dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang berdosa terhadap kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi selamatkanlah kami daripada kejahatan. Kerana kerajaan, kuasa dan kemuliaan milik-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke, selamat pagi dan selamat datang kepada kebaktian online kita tadi, dan terima kasih kepada Pastor Ben yang telah bawa pengajaran tentang hospitality dan murah hati ataupun beramah mesra menyambut tetamu. Okey. Tapi untuk beramah mesra menyambut pastor itu cukup senang tau, bagus. Banyak orang sambut pastor dengan bagus-bagus, layan baik. Tapi macam mana pula kalau layan orang yang jarang senyum kita, orang yang jarang datang ke gereja dan sebagainya. Jadi kita akan layan mereka juga. Okay? Layan tu bukan mesti mereka datang ke tempat kita saja, tetapi kalau kita pergi melawat mereka, itu juga layanan. Jadi itu hospitality. Dan kalau kamu senyum pada mereka, itu juga artinya kamu bagi dia secawan air, segelas air sejuk. Dan walaupun segelas air sejuk itu dia boleh bawa orang kata kasih yang seluas lautan, yang luas tau. Jadi kita kena praktikkan tu apa yang terdengar tadi. Baik. Tentang kebaktian kita bagi gereja ni, bangunan gereja, saya pun belum pasti bila kita boleh mulakan kebaktian. Sebab kerjaan gereja Johor ni belum bersedia lagi suruh buka gereja. Dan kita menyaksikan telah wakilkan ketua Anglikan sini pergi meeting hari minggu lepas dengan YB, tapi mereka kata belum lagi. Dan dia juga telah telefon kepada pegawai pengarah perpaduan negeri dan dia kata mungkin minggu ni dapat surat tentang dia punya SOP pada baik sangat SOP ni. Jadi kita tunggu, kita sangat berdoa, kita berdoa supaya benda ni boleh jalan dengan baik, tidak ada banyak rintangan. Okay?
Selain itu juga saya sering jumpa anak-anak muda kita keluar sana dengan kawan-kawan dia. Saya risau sikit lah, terutama kalau tengok mereka banyak dengan kawan-kawan orang yang tak seiman dengan kita. Jadi ingatkan anak-anak muda kita, itu saya pikir satu gejala yang tidak bagus, tidak sihat. Kamu kata pergi jogging pagi, pergi senaman pagi, tapi setidak buat senaman pun saya tengok jalan dengan kawan-kawan saya rokok sebagainya. Itu bukan cara kita bersenaman pagi, penuh morning walk. Jadi kalau kamu nak pergi morning walk, exercise pagi, baik dengan keluarga kamu ataupun dengan saudara-saudara kita seiman, kan? Dan betul-betul bersenaman lah. Bukan pergi lepak sana naik motor ngeng-ngeng sana, habis tu ikut kawan saya rokok dan sebagainya. Saya pikir itu satu gejala-gejala yang tidak sihat. Jadi minta ibu bapa perhatikan anak-anak kamu, terutama sekali waktu tidak sekolah ni. Okey, tidak sekolah. Okey, selain daripada itu, terus beri kau punya sumbangan, persembahan kepada ketua-ketua kumpulan kamu. Okey, dan kalau susah sangat boleh telefon saya, suami ke rumah kamu dan sebagainya. Okey, sebab kita perlu bayar bil elektrik kita juga. Okey, dan untuk gereja kita 2 minggu lepas sudah bersih. Dan pastor juga telah buat persiapan, telah beli balik chemical untuk kita bersih gereja kita. Kita sudah beli thermometer dan juga sanitizer. Okay. Hanya tunggu arahan saja bila kita akan mula kita punya kebaktian bangunan gereja ini. Okay. So perlu kita Okey, itu saja pengumuman. Terima kasih atas perhatian saudara pada pengutubah tadi. Doa berkat. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Allah Tritih Kudus menjadi kamu teguh iman dan kesayang, serta membimbing kamu sepanjang masa dan membimbing kamu dalam kebenaran dan damai sejahtera dan berkat dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus kepada kamu daripada sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera melayani mengasihi Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita sama-sama angkatkan lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita bukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah.
hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat teguh. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau